Halo semuanya, kembali lagi di Low Diary. Hari ini aku mau cerita pengalamanku nabung di peer-to-peer lending asetku. Iya benar, hari ini aku mulai bahas cuan-cuan lagi nih. Kalau kalian udah nonton videoku yang sebelumnya, aku memang pernah bahas tentang investasi di instrumen reksadana di Bibit. Kalau kalian belum nonton videonya, boleh cek loh, nanti aku taruh linknya di sebelah sini. Nah, aku itu anaknya basicnya emang suka coba-coba. Jadi kan banyak ya instrumen investasi lainnya. Kayak ada emas, ada saham, ada reksadana. Nah, kemarin aku tuh kepo soal peer-to-peer lending. Dan akhirnya aku cobain peer-to-peer lending di asetku. Sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut, aku mau disclaimer dulu. Kalau video ini aku buat tidak untuk memaksakan teman-teman menabung atau berinvestasi di peer-to-peer lending ya. Jadi di sini aku akan breakdown pengalamanku sejujur-jujurnya dan keputusannya akan kembalikan kepada teman-teman. Karena tiap orang punya sudut pandang dan preferensi yang berbeda tentunya. Oke? Karena menurutku investasi itu pilihan dan cocok-cocokan teman-teman. Jadi sebelum kalian mulai investasi, kalian harus benar-benar paham dan siap secara finansial dulu. Maksudnya, tiap orang itu pasti beda-beda. Jadi kamu harus benar-benar kenal dulu dengan diri kamu sendiri, gimana kamu mengelola uang. Ingat teman-teman, investasi itu nggak sekedar untung doang, tapi kita harus tahu resiko apa yang akan kita tanggung atau resiko apa saja yang ada jika kita ikut platform ini atau ikut instrumen investasi tertentu. Jadi daripada memikirkan keuntungannya terlebih dahulu, lebih baik teman-teman cermat dalam memikirkan resikonya terlebih dahulu, seperti itu. Karena investasi itu nggak melulu soal untung loh teman-teman. Jadi memang ada resiko-resiko yang harus kalian tanggung. Ingat, high risk, high return. Selain investasi di instrumen investasi, kalian juga bisa investasi ke diri kalian sendiri, seperti belajar atau hal lain-lainnya, karena ingat dirimu adalah hal yang paling berharga, dan tentunya menaikkan skill dan income kalian, karena kalau tidak ada income atau pemasukan utama, kita nggak mungkin dong bisa investasi, uangnya dari mana coba? Iya kan teman-teman? Jadi, lebih cermat ya teman-teman, jangan asal cuan doang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia pengalamanku nabung di peer-to-peer lending asetku. Sebelum teman-teman ingin berinvestasi di peer-to-peer lending, tentunya teman-teman harus paham dulu apa itu peer-to-peer lending. Nah, di sini aku bakal jelaskan secara singkat ke teman-teman apa itu peer-to-peer lending. Jadi, peer-to-peer lending itu adalah sebuah platform di mana mempertemukan antara kita yang meminjamkan uang dengan yang akan meminjam uang kita. Jadi, hubungan antara lenders dan borrowers. Jadi, intinya ada dua orang yang akan saling meminjamkan uang, meminjam dan dipinjam. Dan di tengah-tengahnya ini ada platform yang menjembatani antara kedua orang ini. Nah, semua kegiatan ini akan diawasi langsung oleh OJK. Jadi, platform ini udah aman ya teman-teman dan legal tentunya di Indonesia. Nah, selain itu yang harus teman-teman tahu adalah pengalihan aset atau pengelolaan dananya nih. Jadi misalnya platform A, platform B, platform C, mereka biasanya memiliki preferensi yang berbeda-beda. Jadi peminjamnya ini, orang yang akan kita pinjamkan uang ini bisa berbeda-beda. Ada yang perusahaan, ada yang UMKM, ada juga yang perorangan. Nah, kasusnya di asetku, nanti aku bakal jelasin lebih lanjut pengelolaan dananya itu akan kemana, kayak gitu ya teman-teman. Selain itu, yang perlu teman-teman tahu, di sini peminjamannya itu ada tenggat waktu atau ada tenornya. Jadi misalnya nih, teman-teman mau nabung di peer-to-peer lending, kamu harus meminjamkan uang ini misalnya sebesar 100.000 dalam tenggat waktu 1 minggu atau 2 minggu. Jadi tenornya bisa beda-beda, bisa 1 sampai 2 minggu, bisa 1 sampai 3 bulan, bahkan ada yang 1 sampai 2 tahun. Dan minimal peminjamannya juga berbeda-beda di setiap platformnya. Jadi kembali lagi kepada teman-teman untuk memilih itu ya. Nah, sebelum itu memang itu yang paling harus dicek sih, karena semakin lama atau semakin besar tenornya juga, ya resikonya juga semakin tinggi karena uang kamu akan tertahan bisa selama 1 atau 3 bulan. Jadi selama itu memang kita menunggu, nggak ada uang yang akan dicairkan ke kita. Tapi ada beberapa platform yang memang juga mencairkan uang secara bertahap. Tapi kasusnya di asetku, setelah tenornya jatuh tempo, baru semua dana dan keuntungannya dialihkan ke nasabahnya. Nah, semakin tinggi tenornya dan semakin banyak juga dana yang kamu pinjamkan, ya memang keuntungannya akan semakin besar teman-teman. Tapi ingat, tentu ada resiko gagal bayarnya. Jadi benar-benar harus sangat bijak ya dalam memilih platform investasi dan jenis produk yang mau kamu danai seperti itu. Seperti yang aku udah bilang ke teman-teman nih, sebelum kalian mulai berinvestasi, kalian harus mengerti banget tentang resikonya atau nggak enaknya terlebih dahulu sebelum kalian mikirin tentang cuannya.
Nah, resiko yang ada di peer-to-peer lending sendiri yang paling gede yaitu resiko gagal bayar. Nah, di asetku ini emang agak berbeda sih teman-teman, tapi aku bahasnya nanti aja deh ya tentang keuntungannya. Biasanya di platform-platform peer-to-peer lending, mereka memberatkan resiko gagal bayar ini ke nasabahnya. Jadi misalnya nih terjadi gagal bayar waktu kalian meminjamkan uang di sebuah platform, ya udah berarti uang kalian bakal hangus dan ludes. Serem banget gak sih teman-teman? Ya, tapi emang itu kenyataan pahit yang harus diterima dari peer-to-peer lending. Tapi ada beberapa platform yang juga memberikan asuransi untuk nasabahnya. Jadi misalnya kalian menabung atau mendanai sebuah peminjaman di sebuah platform peer-to-peer lending. Jadi di sini uang kalian diasuransikan. Misalnya nih amit-amitnya terjadi gagal bayar. Nah, uang kalian itu masih bisa kembali teman-teman. Tapi nggak semuanya sih, biasanya sekitar 70% paling banyak kayak gitu. Dan itu juga nggak termasuk keuntungan dari investasi tersebut teman-teman. Nah, tapi asetku itu beda. Nanti aku bahas. Kalian pasti penasaran kan? Tapi nanti ya, semua keuntungannya di terakhir-terakhir. Yang gak enak-gak enaknya dulu deh aku bahas. Sekalian aku cerita deh. Jadi asetku ini merupakan anak perusahaan dari Akulaku. Kalau kalian tahu, Akulaku itu sebuah platform yang menyediakan kredit atau peminjaman uang untuk membeli peralatan elektronik dan banyak lainnya ya, seperti itu ya. Nah, jadi si peer-to-peer lending asetku ini merupakan anak perusahaannya. Nah, di sini memang sih banyak orang yang beranggapan kalau misalnya aku nih sebagai nasabah mendanai dana yang ada di asetku, berarti dana-dananya itu dana konsumtif dong. Alias aku nggak mendidik dong, kayak ibaratnya kita ngajarin orang untuk hidup konsumtif kayak gitu. Tapi menurutku itu balik lagi ke preferensi teman-teman. Karena kita nggak ada yang tahu kan, maksudnya kayak kenapa sih dia kredit motor, kenapa dia kredit HP, kenapa dia kredit laptop. Siapa tahu memang mahasiswa atau siapapun itu sangat membutuhkan uang itu pada saat itu juga. Jadi ini memang sangat-sangat cocok-cocokan sih. Ada orang yang nggak setuju, ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Ya jadi ini aku kembalikan kepada teman-teman kayak gimana. Tapi memang dana yang dikelola di asetku ini adalah dana konsumtif atau pinjaman pribadi dari orang yang untuk membeli hal-hal yang seperti elektronik dan lain-lain seperti itu. Oke, tadi kan kita udah bahas yang gak enak-enaknya. Sekarang kita bahas tentang keuntungannya pakai asetku. Nah, karena aku pakainya asetku, aku akan cerita dong pengalaman yang aku alami sendiri ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman lain, boleh lo sharing di kolom komentar di bawah. Atau mungkin mau sharing platform lain, boleh juga. Oke, lanjut ya. Jadi di asetku ini memang agak sedikit menakjubkan sih. Jadi TKB 90-nya itu bisa 100% alias dia nggak pernah gagal bayar. Jadi benar-benar semua uang nasabah yang mendanai di platform asetku itu kembali gitu dengan keuntungannya. Nah, kenapa bisa 100% ya? Padahal tadi kan di awal aku juga udah cerita nih kalau sumber dananya itu dana-dana konsumtif. Maksudnya dari perorangan yang notabene resikonya tentu lebih tinggi dong daripada teman-teman yang mendanai perusahaan-perusahaan besar. Nah, ternyata si asetku ini mengasuransikan uang nasabahnya 100%. Jadi ada tadi kan yang platform yang berani kayak 70% mengasuransikan dana nasabahnya. Tapi ada dana kelolaan yang harus kita bayar juga. Jadi ada potongan 1-7% untuk dapat coveran asuransi itu. Jadi berbayar. Tapi kalau di asetku itu benar-benar free. Jadi free ditanggung asuransinya oleh asetku. Jadi misalnya amit-amitnya terjadi gagal bayar, nah sama si asetku ini akan di cover melalui asuransi tersebut. Dana dan uang kalian akan dicairkan 7 hari setelah pemrosesan itu, teman-teman, seperti itu. Jadi emang menurutku ini yang paling keren sih, karena keren aja bisa 100% bahkan tanpa ada jaminan seperti itu. Nah, yang kedua itu interface-nya tuh ramah, teman-teman. Jadi aku senang banget sama platform asetku itu karena mudah banget dimengerti. Kayak mock-up-nya itu bagus. Terus kayak buat aku yang awam dan pemula di peer-to-peer lending tuh nggak kebingungan karena platformnya tuh sangat user-friendly. Yang ketiga, di asetku itu nggak ada potongan biaya transfer teman-teman, karena asetku itu sudah bekerja sama dengan banyak bank yang ada di Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir uang kalian yang datang ke rekening kalian, yang tertransfer ke rekening kalian sudah nggak ada biaya potongannya. Jadi bebas biaya transfer teman-teman. Itu menurutku sangat membantu banget, karena 1-2% itu sangat berguna loh teman-teman. Ingat, cuan-cuan.
Yang keempat, di asetku ini kamu disediain RM atau kayak personal manager gitu. Jadi misalnya kamu ada pertanyaan seputar asetku yang kamu tidak mengerti, kamu bisa langsung chat RM-nya kamu. Nah, di sini aku juga ada RM pribadiku nih. Nanti aku share deh kodenya ke kalian semua. Kode RM-ku ya, kalian bisa isi di sini kodenya, nanti aku cantumin. Nah, jadi kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut tentang produknya atau lain-lain, tentang tenor dan lain-lain, pokoknya hal yang masih ganjel deh tentang peer-to-peer lending yang pengen kalian tahu, kalian bisa langsung chat langsung ke RM-nya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu keuntungannya bisa mencapai 22% teman-teman. Nah, selain itu juga kalian bisa mulai investasi dari Rp100.000. Itu ada di produk Flexi. Jadi kalian bisa cek ya di situ. Memang sih biasanya platform peer-to-peer lending itu start from 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi di asetku kalian bisa mulai berinvestasi hanya dengan Rp100.000. Dan yang menarik lagi, tenornya itu kalian bisa tentukan sendiri. Jadi misalnya walaupun dimulai dari 100.000, nggak harus 1 bulan kalian menyimpan uang itu. Jadi semuanya dikembalikan kepada teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman mau nyimpan sampai 2 bulan, atau mau 1 minggu aja, atau mau 3 hari, itu bisa kalau di produk Flexi ini teman-teman, seperti itu. Oke, tadi kan penjelasan tentang apa itu peer-to-peer lendingnya udah, keuntungannya udah, dan resiko dari peer-to-peer lending juga sudah. Nah, buat kalian teman-teman yang pengen nyobain peer-to-peer lending pertama kalian di asetku, kalian bisa ngikutin tutorial berikut ini. Oke, kalian bisa langsung aja download aplikasi asetku di Play Store. Nah, seperti ini kurang lebih biasanya kalau kalian baru masuk kan nanti ada form registrasinya. Kalian bisa isi data diri kalian dulu di situ berupa nomor HP, telepon, dan data pribadi seperti KTP dan lain-lainnya. Jadi bisa diisi di situ. Oh iya, buat kalian yang pengen dapatin cashback 100.000, kalian bisa masukin kode referral aku ya. Nanti aku kasih kode referral aku di sini. Nah, tadi kan aku juga ngomong soal RM aku ya. Nanti aku juga ngasih kode RM aku, jadi kalian bisa langsung chat dia aja jika mengalami kesulitan saat registrasi. Nah, kira-kira kalau sudah registrasi, interface-nya seperti ini teman-teman. Ada beranda, ada dana, modal, dan ada saya. Kita coba lihat dari yang di beranda dulu ya. Di beranda ini isinya adalah produk-produk dari asetku yang kira-kira bisa kalian danai. Kalau kalian pengen mendanai, bisa langsung klik di bagian dana, pilih produk yang kalian inginkan. Di sini ada banyak, kalian bisa lihat dulu. Misalnya kita coba ya, danai Flexi Plus. Klik danai. Nah, di sini ini kalian baca dulu term and condition-nya, dibaca secara rinci. Di sini kan dia tulis jumlah awal Rp 100.000. Jadi maksudnya di sini kalian bisa mulai investasi mulai dari 100.000. Nah, di Flexi ini estimasi keuntungannya adalah 11,0%, seperti itu. Jadi kalian tinggal klik danai sekarang. Nah, muncul platformnya kayak gini interface-nya. Kalian bisa mulai mendanai mulai dari 100.000. Kalau kalian mau nambahin misalnya sampai 1 juta, tinggal diklik plus, ditambahin sampai 1 juta. Begitu juga jika mau lebih dari 1 juta, seperti itu. Nah, tinggal dilihat, terus tinggal konfirmasi pendanaan Anda dan setuju. Nah, kalian bisa langsung transfer via rekening kalian masing-masing ya. Di sini kan rekeningku BCA, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk produk Flexi ini, tenornya itu agak berbeda dengan produk lainnya, karena bisa kita tentukan sendiri. Jadi, setiap minggunya kamu bisa mengajukan penarikan tenor itu ada 3 kali. Nggak salah sih di hari Senin, Rabu, dan Jumat, seperti itu. Nah, setelah pengajuanmu diterima, akan ada konfirmasi dari asetku, biasanya via notif di aplikasi asetku atau via message langsung di SMS ke kalian langsung. Nah, di situ ada konfirmasi pendanaan kalian udah diterima atau udah dicairkan. Jadi tenang aja teman-teman, setiap kali ada perpindahan dana yang ada di platform asetku akan ada notifikasinya, seperti itu. Nah, next kita coba lihat di modal. Modal ini di sini kita bisa lihat kayak jumlah pendanaan yang lagi kalian danai itu berapa, terus keuntungannya udah lagi naik berapa. Di sini ada modal saya, RP-nya 0 karena kemarin aku barusan aja narik produk Flexi itu, teman-teman. Nah, di sini ada akumulasi penghasilan dan penghasilan kemarin itu adalah bunganya. Di sini kalian juga bisa cek riwayat pendanaan kalian. Tinggal diklik di riwayat. Nah, di sini kalian bisa lihat deh historinya.
Di sini kemarin aku ada danain ke Fleksi sebesar 1 juta. Terus di sini juga ada laporan bunga perharinya. Dan di atas adalah penarikan Fleksi Plus di mana aku menariknya setelah 1 minggu. Dan dana ini akan otomatis dicairkan langsung ke rekening tabungan kalian. Tentunya akan ada notifikasi melalui SMS dan ada notif juga di aplikasi Asetku ini, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan kalian untuk kalian yang baru pertama kali ingin mencoba investasi di peer-to-peer lending. Oh ya, satu pesan terakhirku teman-teman, jangan menggunakan uang pribadi kalian atau uang pendapatan pokok kalian untuk berinvestasi ya. Jadi uang yang diinvestasikan harus benar-benar adalah uang yang diperuntukkan untuk berinvestasi atau bukan uang kebutuhan pokok. Seperti itu. Semoga kalian suka videonya. Jika kalian suka video ini, silakan komen, like, and subscribe. Terima kasih. Thank you.